Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan nikmat Allah, dengan ridha Allah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berjumpa walaupun secara daring ini, secara online ini, sehingga semoga tidak mengurangi sedikit pun anak-anak dalam bertolabul ilmi walaupun terbatas oleh jarak dan waktu anak-anak. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, keluarganya, guru-gurunya, dan orang-orang yang kita sayangi semoga terhindar dari malapetaka, dari segala macam musibah, bala, penyakit, dan lebih-lebih dari virus corona ini. Dan semoga virus corona ini segera bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka kembali. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswasana kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan semoga kita diberikan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Anak-anakku semuanya, perlu kita bahas bersama di sini. Alhamdulillah, ya, kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru, di semester yang kedua ini, ya, sudah memasuki di semester yang kedua ini, otomatis saya yakin anak-anak lebih semangat lagi, ya. Kita nanti di sini akan membahas tentang dakwah anak-anak, ya. Apa itu dakwah, ya, dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Yang saya harapkan anak-anak mampu nanti menghafal, ya, mampu menghafal, mengartikan anak-anak, dan mengerti maksud dari kandungan ayat itu, ya. Ya, silakan anak-anak sebelum menyaksikan video ini ataupun sebelum melanjutkan materi, anak-anak sudah dalam keadaan wudu terlebih dahulu, ya. Wudu lebih baik mandi, ya. Mandi, wudu, terus siapkan buku paketnya ataupun buka aplikasi bukunya, terus sediakan alat tulis. Mari kita bersama-sama akan membahas tentang surat An-Nahl ayat 125. Nah, sampun, are you ready? Siap? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Mari kita bahas bersama-sama perkataannya, ya. Ud'u artinya apa? Serulah, ajaklah, ya. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengajak, untuk menyeru, untuk berdakwah anak-anak. Jadi dakwah secara bahasa adalah mengajak, ya, ngejek, ngajak, menyeru, ngongkon, ya.
Untuk apa? Untuk ila sabili rabbika, kembali ke jalan Tuhan kita, kepada jalan Tuhan kita, kebenaran, ya bil haq, pada kebenaran jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa metode anak-anak. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan bijaksana, ya. Dengan bijaksana, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan apa metode yang kedua? Dengan mau'izah, itu artinya nasihat, pelajaran, ya. Hasanah itu baik, berarti dengan pelajaran-pelajaran, dengan nasihat-nasihat yang baik, mau'izah hasanah. Wajadilhum, metode yang ketiga adalah apa? Dengan jadil, dengan berdebat, dengan musyawarah, ya, dengan adu argumen, ya. Akan tetapi adu argumen itu, akan tetapi debat itu billati hiya ahsan, dilaksanakan dengan cara yang baik, tidak dengan anarkis. Mohon maaf anak-anak yang saat-saat ini terjadi, ya, dakwah dengan mohon maaf seakan-akan mengadu domba dan lain sebagainya. Ya, saya yakin anak-anak semuanya sudah dalam keadaan dewasa, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika itu baik yang disampaikan, silakan laksanakan anak-anak. Akan tetapi mohon maaf anak-anak, ketika itu yang disampaikan mengandung anarkisme, mengandung ejekan, seakan-akan merendahkan yang pihak yang lainnya dan lain sebagainya, saya yakin anak-anak bisa memilih mana yang pantas untuk dilaksanakan, ya. Kita harus bisa pinter-pinter, ya. Apalagi mohon maaf sekarang zaman-zamannya IT, zaman-zamannya teknologi, zaman-zamannya bisa melihat di YouTube dan lain sebagainya anak-anak. Kita harus bijak dalam melaksanakan melihat ataupun melihat tontonan-tontonan yang ada di YouTube anak-anak. Jangan semuanya kita serap begitu saja, akan tetapi kita harus bisa mampu untuk menyaring, memfilter apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari media sosial anak-anak. Jangan kita begitu saja meng-share, ya, yang notabene kita belum tahu kebenarannya anak-anak. Jangan sampai, ya. Kalau mau mengajak dengan cara yang baik, jangan anarkis anak-anak, ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka satemene pangeran ira sesungguhnya Tuhanmu, huwa yakwi rabbaka a'lamu biman dhalla an sabili, lebih mengetahui orang-orang yang tersesat, an sabilihi, saking dalan rabbaka, saking dalan pangeranmu, ya. Allah lebih tahu, lebih mengetahui, maha mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, ya. Jadi maksudnya apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan di sini Allah, dan di sini Tuhan kita Allah itu maha mengetahui, ya, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mau mengajak, kalau kita mau dakwah, tidak dalam paksaan anak-anak, tidak boleh dalam paksaan, tidak boleh mengajak, ya mengajak, ya, tidak boleh dipaksa, ya. Dinasehati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita dianjurkan untuk mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Tidak boleh dipaksa, belum pura. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena Allah maha mengetahui siapa yang tersesat, Allah maha mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Hasil dakwah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, falyughayyirhu, maka kita diperintahkan untuk mengubahnya. Yang pertama adalah fabiyadihi, dengan tangan kita. Tangan di sini maksudnya bisa diartikan kekuasaan anak-anak. Kalau seumpamanya anak-anak kok jadi Pak RT, ya, ataupun jadi ketua kelas umpama. Di kelas ada kemungkaran, umpamanya ada yang ngutil pulpen, ayo, yang ngutil pulpen, ngambil pulpen temennya, kamu mengingatkan. Kita harus merubah anak, kita harus, ya.
ya, harus mengubahnya. Ketika kita melihat kemungkaran seperti itu, teman kita kok nyolong pulpen, maka kita harus mengingatkan, karena kita memiliki kekuasaan. Seumpamanya kalian jadi ketua kelas, kalau semuanya tidak jadi, yo tetap diingatkan, karena kita diperintahkan untuk dakwah, mengajak kepada kebaikan anak-anak, ya, dengan tangan. Fa illam yastati, barang siapa yang tidak mampu, seumpamanya kita tidak mampu, ya, maka kita dianjurkan untuk mengubahnya fabilisanihi, dengan lisan kita, ya, dengan lisan kita, ya, diingatkan Mas, ojo ngutil pulpen, ya, seperti itu, ya. Fa illam yastatine, seumpamane tetap orang mampu, maka yang terakhir adalah fa biqalbihi, maka kita diperintahkan untuk mengingatkan dengan hati, merubah kemungkaran dengan hati. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengingatkan dengan tangan, dengan lisan, ya. Wadzalika ta'aful iman, seumpamanya kita mengingatkan dengan hati, wadzalika ta'aful iman, itu salah satu tondone lemah iman kita, ya. Kalau bisa ya tiga-tiganya lah. Oh, seumpamanya dengan tangan masih utuh, ya, dengan lisan masih utuh, maka yang terakhir yang kita lakukan adalah hati. Maksudnya apa? Mendoakan, titipkan, selipkan doa-doa di setiap selesai sholat kita, di sepertiga malam kita, untuk siapa? Untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, agar apa? Agar selalu dalam keadaan kebaikan, agar dimudahkan, diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam melaksanakan kebaikan, dan diberikan kekuatan untuk menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dari ayat itu, ayat ini ya, surat An-Nahl ayat 125. Nah, di situ tadi yang saya sampaikan, metode dalam melaksanakan dakwah. Yang pertama adalah al-hikmah, dengan bijaksana. Maksudnya apa? Ini ketika kita dakwah kepada siapa? Kepada orang-orang yang berilmu, ya, maka kita bil hikmah, dengan bijaksana. Kalau kita dakwah kepada orang awam, orang umum, maka kita menggunakan metode mau'idhah hasanah, ya, dengan nasihat yang baik. Kalau al-mujadalah, berdebat, beradu argumen dengan ahli kitab, dengan non muslim dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Kalau sekali lagi, kalau kita dalam berdakwah tidak boleh dalam berdakwah dengan paksaan, dilaksanakan dengan paksaan, jangan sampai. Jadi surat An-Nahl ayat 125 ini tentang apa? Tentang perintah kita, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan anak-anak. Nanti kita akan membahas bagaimana dampak dari kita melakukan kebaikan, luar biasa. Ya, berdakwah untuk mengajak kebaikan dengan, kalau di dalam surat An-Nahl ini berapa metode? Ada berapa metode? Iya, pinter, ada 3 metode. Yang pertama adalah al-hikmah, bijaksana, wal mau'idhah hasanah, yang kedua adalah mau'idhah hasanah atau nasihat atau pelajaran, atau wejangan, ya, kalau di dalam bahasa Jawa wejangan. Mau'idhah hasanah yang ketiga adalah jadid, ya, atau al-mujadalah, dengan beradu argumen. Adu argumen, semua metode ini, adu argumen, mau'idhah hasanah dan al-hikmah ini dilaksanakan dengan cara yang baik. Selanjutnya, hasil dari dakwah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalan Allah dan siapa yang mendapat petunjuk dari Allah. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dakwah dengan kekerasan, tidak boleh dakwah dengan paksaan, tidak boleh dakwah menggunakan unsur menjatuhkan, memfitnah, mengadu domba, ya, tidak boleh anak-anak. Dilaksanakan dengan bijak, dengan akhlakul karimah. Apa yang keluar dari mulut kita, ya, suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita kalau mengajak seseorang jangan sampai menyakiti hati orang lain yang kita ajak.
Selanjutnya mari kita bahas surat Asy-Syu'ara ayat 214 216. Sampun siap anak-anak? Kalau sudah siap kita mari kita baca bersama-sama surat Asy-Syu'ara ayat 214 216. Ini kalau bisa nanti dihafalkan ya anak-anak ya. Walaupun kita tidak berjumpa, kalau sakit anak-anak sambil menghafalkan. Yo cendek kok ini. Pendek-pendek ya. Yuk lanjut surat Asy-Syu'ara 214 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون صدق الله العظيم وأنذر عشيرتك الأقربين. Wa angdir dan berikanlah peringatan, ingatkanlah asyiratakal aqrabin ya kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Jadi dakwah itu ada step-stepnya anak-anak. Yang pertama ibda binafsi, mulai dari diri kita. Nah, mosok kita mau nyaponi nganggo sapu sing kotor. Mosok kita mau ngajak kepada kebaikan tapi diri kita masih kotor. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan ibda binafsi, mulai dari diri kita anak-anak. Ya, ayo, tidak akan ada yang bisa merubah keadaan pada diri kita kecuali diri kita sendiri anak. Mulai dari mohon maaf, yang biasanya kita jam 6 sudah bangun terus mandi setengah 7 berangkat karena kita masih dalam keadaan daring seperti ini anak-anak. Saya yakin godaan malasnya itu luar biasa. Kalau seumpamanya itu tidak kita lawan dari diri kita, lah terus apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa merubah pada diri kita kecuali diri kita sendiri. Ketika ada rasa malas, lawanlah anak-anak. Ya, suatu saat kemalasan itu dan perubahan akan terjadi pada diri kita. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika kita memberikan peringatan, ketika kita mendakwahkan sesuatu, ashiratakal aqrabin. Ya, dimulai dari keluarga-keluarga kita yang terdekat. Mulai dari yang pertama apa tadi? Ibda binafsi, mulai dari diri kita. Yang kedua adalah ashiratakal aqrabin, keluarga-keluarga kita, ya, anak-anak kita, mbak, mas dan lain sebagainya. Mulai dari diri kita yang terdekat. Karena dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja ketika berdakwah itu dimulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan yang didakwahi yang pertama kali adalah keluarga yang terdekat. Seperti siapa? Istri Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Terus siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, dan lain sebagainya, ya. Ya, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Orang-orang yang pertama kali, generasi pertama yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan dakwah tentang keislaman. Jadi yang pertama kalau di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 216 ini maksudnya apa? Ketika kita mau dakwah dimulai dari keluarga kita, lebih baik dimulai dari ibda binafsi, dari diri kita sendiri. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid, lan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah diri kita, janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mengikuti kita, yaitu orang-orang yang beriman. Seumpama kita mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, orang itu mau, maka kita merendahkan diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mau kita ajak untuk dakwah, ayo mono, kita tuntun, ya, diayomi. Jangan malah kita ejek ketika ada orang yang mau berubah, berhijrah kepada yang kebaikan, malah diejek. Seumpamanya ono wong sing ora tahu salat, moro-moro kok
mau berubah sholat. Lah sikap kita bagaimana? Sikap kita ya jangan mengejek. Bagaimana? Ya diayomi. Malah diejek. Seumpama si A orang tahu sholat, moro-moro sholat, malah sampean ngenyek, Pak mati kok ya. Ya, jangan seperti itu, diajak. Ayo, no. Ya. Maksudnya apa dari yang kedua ini? Maksudnya ketika ada orang yang mau beriman, yang mau manut terhadap apa yang kita dakwahkan, maka sikap kita adalah merendahkan diri kita, diayomi, ya, diajak, ya. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Nek mau ono sing gelem, maka sikap kita adalah merendahkan diri kita, mengayomi, mengajak, menuntun dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika ada yang tidak mau, ketika kita berdakwah ke orang gelem bahkan kita diejek, ya, maka sikap kita adalah cukup katakan faqul inni bari'um mimma ta'malun. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi nek ono, sekali lagi hasil dakwah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita adalah berdakwah, mengajak kebaikan, ya. Lah dakwah dimulai dari yang terdekat, dari keluarga, dari diri kita, ya. Begitu. Tidak usah dipaksa. Kalau semuanya tidak mau, ya sudah, ya, apa yang kamu lakukan ya akan ditanggung jawab, yang akan merasakan ya kamu dampaknya, ya. Ya lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu, ya agamaku, ya. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan dan kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan. Semua yang dilakukan pasti akan mengandung resiko. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah sudah mempersiapkan pahala yang luar biasa dan kenikmatan surga yang luar biasa. Ketika kita mau melaksanakan kemaksiatan, keburukan, melanggar aturannya Allah, Allah sudah siap dengan dosa dan siksa yang ada di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai yang demikian, anak-anak. Karena pada dasarnya hidup itu hanya di dunia dan di akhirat, anak-anak. Di dunia adalah tugas kita untuk apa? Ibadah dan beramal, ibadah beramal. Ketika di akhirat tugas kita di sana tidak untuk beribadah, tidak untuk beramal, akan tetapi apa? Merasakan apa yang sudah kita lakukan di dunia, ya. Makanya kalau kita mau merasakan kenikmatan kelak di akhirat, ya, kita berbuat baik, amal yang sebaik-baik, baik yang banyak, ya, di dunia ini, sehingga nanti kita akan merasakan kenikmatan. Pada dasarnya hidup di dunia itu sebentar, kehidupan di akhirat abadan selamanya, dan semuanya yang hidup pasti akan merasakan mati. Suatu saat kita akan dapat jatahnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu sudah tidak ada waktu untuk beramal lagi. Banyak orang-orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali anak-anak, ya. Minta dihidupkan, ya Allah, hidupkanlah kembali saya, ya Allah. Orang ketang kanggo beramal, ya Allah. Orang ketang kanggo maca istighfar saja, ya Allah, agar mampu meringankan beban siksa yang ada di dalam kubur dan di akhirat, ya Allah. Itu permintaan orang-orang yang masih jenazah mayit yang sudah dikubur di dalam kubur, anak-anak. Akan tetapi bagaimana sikap kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup? Lebih baiknya mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bangun tidur, ketika malam kita tidur, terus paginya masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka pada saat itu juga Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, agar mampu merasakan kenikmatan kelak di akhiratnya kelak, ya. Itu dari surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Intinya adalah ketika kita mau berdakwah, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga dekat kita. Sikap kita kepada orang-orang yang mau menerima dakwah kita, orang yang beriman kepada Allah, mau melaksanakan dakwah kita, sikap kita adalah merendahkan diri kita. Tetapi sikap kita kepada orang-orang yang tidak mau menerima, tidak mau melaksanakan dakwah kita, dibiarkan saja. Karena kembali lagi di dalam surat An-Nahl ayat 125, ya,
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalan Allah dan siapa yang mendapat petunjuk. Sekali lagi, hasil dakwah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengajak anak-anak dalam kita bersosmed. Alangkah lebih baiknya kita isi dengan ajakan-ajakan kebaikan, ya. Kok seumpamanya mau melaksanakan, alhamdulillah akan ada pahala sodako, ya, pahala amaliyah jariyah yang akan sampai kepada kita, ya. Lanjut surat Al-Hijr ayat 94-96. Sambun. Oke, kalau sudah dibuka bukunya, lanjut kita baca bersama-sama surat Al-Hijr ayat 94-96. Sambun, ready? Are you ready? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Allah. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Surat Al-Hijr ayat 94-96 masih berkaitan dengan dakwah anak-anak. Kalau tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan dengan dilakukan kepada orang yang terdekat, ya. Oh ya, dakwah kepada orang yang terdekat dilakukan dengan resiko penolakan dan penentangan yang kecil, anak, ya. Nanti kalau seumpamanya sudah kalau yang dakwah secara terang-terangan nanti penolakannya luar biasa, ya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Selanjutnya, kalau seumpamanya sudah dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka kita diperintahkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Begitu juga dengan kita, ya. Kalau seumpamanya ada kemungkaran, ada kemaksiatan, maka kita dianjurkan untuk berubahnya, tetapi dengan cara yang baik. Sekali lagi, wajadilhum billati hiya ahsan. Perdebatan seperti itu, adu argumen seperti itu untuk merubah kemungkaran, billati hiya ahsan, dilakukan dengan cara yang baik, ya. Fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah, sampaikanlah bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, ya. Dan berpalinglah, kita diperintahkan untuk menyampaikan secara terang-terangan dan berpaling, ya, dari orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, ya, menganggap adanya Allah, Tuhan selain Allah, ya. Tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman. Ini kalau seumpamanya ada orang-orang yang tidak mau beriman, ya, ataupun orang-orang yang musyrik, ataupun orang-orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka kita diperintahkan untuk apa? Fasda' bima tu'maru, ya, untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Inna kafainakal mustahzi'in, ya. Kalau kita melakukan dakwah secara terang-terangan akan pasti ada resikonya, anak-anak, ya. Akan tetapi ya resikonya banyak sekali, penolakan, penghujatan dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah sudah menjamin, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya inna setemene kita, ya, sesungguhnya kami kafainakal mustahzi'in, arep memelihara kafaina, arep memelihara, jaga kamaring sampean al mustahziin, maring orang-orang yang mengolok-olok sampean, ngece sampean, yang mau menghujat sampean ketika sampean berdakwah mengajak kebaikan, ya. Tetapi insya Allah ketika kita dakwah dilakukan secara baik dengan
mau itu hasanah dengan cara yang baik, tidak anarkis, tidak arogan, tidak seakan-akan mengadu domba dan lain sebagainya, insya Allah tidak ada yang mengolok-olok kita. Akan tetapi yang namanya kehidupan pasti ada yang suka dan yang tidak suka, ya. Tapi sudah jelas anak-anak, kalau kita dakwah, Allah sudah menjamin di sini, Allah akan menjaga diri kita, akan memelihara diri kita ketika kita berdakwah dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok, menghujat dan mengejek kita, anak-anak. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Alladzi, siapa al-mustahzi'in itu, ya. Ini di sini dijelaskan, masih ada kaitannya, ya. Al-mustahzi'in, kalau ada pertanyaan, al-mustahzi'in itu artinya apa? Orang-orang yang mengolok-olok ataupun menghujat. Lah, arti siapa orang-orang yang menghujat itu? Siapa orang-orang yang mengolok-olok itu? Siapa orang yang al-mustahzi'in itu? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Ya, berarti orang-orang musyrik, al-mustahzi'in bisa disamakan dengan al-musyrikin, ya. Orang-orang yang mengolok-olok itu disamakan al-musyrikin itu, ya. Jadi kalau ada pertanyaan al-mustahzi'in itu apa artinya? Adalah orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Fasawfa ya'lamun, maka suatu saat mereka akan mengetahui akibatnya yang mereka perbuat. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang mengajak kebaikan kok tidak mau, bahkan mengolok-olok, Allah sudah mempersiapkan siksa nerakanya, ya. Suatu saat akan mengetahui, ya, ketika ada orang yang mengajak kebaikan kok kita tidak mau, ya suatu saat pasti kita akan menyesal. Oh iya, mbiyen aku cilik ora gelem dan lain sebagainya, ya. Jadi inti dari surat Al-Hijr ayat 94-96 apa? Diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan dan diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Selanjutnya ketika kita dakwah, kita sudah dijamin oleh Allah suatu saat ketika kita dakwah akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah dari orang-orang yang mengolok-olok, menghujat, mengejek kita ketika kita berdakwah. Al-mustahzi'in, orang-orang yang mengolok-olok ataupun menghujat adalah orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Jadi al-mustahzi'in sama dengan al-musyrikin, ya. Ilahan akhara, ya, fasawfa ya'lamun, dan suatu saat orang-orang musyrikin itu, orang-orang al-mustahzi'in itu yang mengolok-olok, yang musyrik itu akan mengetahui akibatnya, ya. Itu dari surat Al-Hijr ayat 94-96. Yuk terakhir ini hadisnya, mari kita baca bersama-sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ya. Sampun siap? Monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditirukan enggak bapaknya? Sambil ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujar qalu haddatsana Ismail ya'nuna, saya ulangi, qalu haddatsana Ismailu ya'nun ibnu Ja'far anil Ala'i an abihi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu
la yanqusu dzalik min asamihim syai'an. Sampun. Ya, mari kita bahas bersama-sama hadis ini ya. Langsung saja intinya adalah apa? Di sini an Abi Hurairah saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda. Sabdane pripun? Man sapane wong da'a kang ngajak maring man ila huda, maring keapian barang siapa yang mengajak kepada kebaikan ya, kemakrufan ya, hal-hal yang diperintahkan Allah, kana lahu minal ajri, maka akan kana anapun lahu kadue man sing ngejek mau minal ajri ya, saking pahala mislu ujuri mang tabi'ahu la yang kusudalika min ujurihim syai'an. Intinya seperti ini anak-anak, kalau kita mau mengajak kebaikan maka kita akan mendapatkan double pahala anak-anak. Pahala yang pertama adalah pahala dari kita mengajak dakwah. Kita berdakwah itu mendapat pahala anak-anak ya. Pahala yang kedua, kalau seumpamanya yang kita dakwahi itu kok mau melaksanakan apa yang kita dakwahi, yang kita ajak, maka kita akan dapat kiriman pahala juga dari orang yang mau kita ajak ya. Jadi luar biasa ini. Seumpama si A mengajak kebaikan si B, maka si A akan mendapatkan double pahala, pahalanya ngajak si B dan pahalanya si B itu akan sampai ke A tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya si B. Terus si B ngajak lagi si C, berarti si A dapat pahala, dapat kiriman pahala dari si B sama si C, si B dapat kiriman pahala dari si C. Si C ngajak lagi kepada si D, berarti si A dapat pahala dari si B, si C, si D, si B dapat kiriman pahala dari si C, si D, si C dapat kiriman dari si D. Begitu seterusnya. Kalau seumpamanya kita mengajak kebaikan akan dapat kiriman pahala terus anak-anak. Kok seumpamanya mohon maaf umur kita tidak panjang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kok sampai kita meninggal dunia orang-orang yang kita dulu ajak kebaikan masih melaksanakan kebaikan, maka walaupun kita sudah meninggal dunia di dalam kubur, sudah terbutur kaku, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala anak-anak. Kiriman pahalanya dari siapa? Dari si B, si C, si D dan si yang lainnya yang diajak oleh si B, yang diajak oleh si D, yang diajak oleh si D dan lain sebagainya. Kita di dalam kubur terbaring kaku sambil dapat kiriman pahala ya dan lain sebagainya ya, luar biasa ya. Nah, kebalikannya, manta ila dolalatin, barang siapa yang mengajak kepada kemaksiatan, kemungkaran, maka akan dapat double dosa juga. Kita mengajak kemaksiatan kepada si A, si B, si A mengajak si B, maka si A dapat dosanya double, dosa ngajak kemaksiatan dan dosanya si B juga akan dikirimkan kepada si A. Kok masih si B ngajak kemaksiatan, kemungkaran yang lainnya, maka si A akan mendapatkan kiriman dosa. Seumpamanya si A sudah meninggal dunia walaupun tidak melaksanakan kemaksiatan, walaupun sudah tidak melaksanakan kemungkaran, kok orang yang diajak itu masih tetap melaksanakan, maka kita akan dapat kiriman dosa. Jadi the life is choice, hidup adalah pilihan. Kita mau beramal, Allah sudah siap. Kita mau melakukan kebaikan, Allah sudah siap pahala dan kenikmatan surganya. Kita mau melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran, Allah sudah siap murkanya, Allah sudah siap siksanya dan segala sesuatu yang tidak mengenakan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hidup adalah pilihan. Akhirnya ya yang berhak untuk menentukan kita baik dan buruk itu bukan orang lain. Yang bisa menentukan kita ahli kebaikan ataupun ahli kemungkaran bukan orang lain. Yang bisa menentukan kita kelak itu ahli surga ataupun ahli neraka bukan orang lain anak-anak, akan tetapi diri kita sendiri. Hidup adalah pilihan, akan tetapi pilihan yang kita ambil pasti akan menanggung resiko anak-anak.
Kita mau melakukan kebaikan, Allah sudah siap dengan kebaikannya. Ketika kita mau melaksanakan kemaksiatan, Allah sudah siap dengan segala kesakitannya, ya, siksanya, azabnya yang sangat pedih sekali. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk nanti berkaitan dengan tugas dan lain sebagainya. Nanti akan saya share melalui Google Classroom ataupun melalui grup WA kita. Yang terpenting adalah yang pertama, jaga selalu keimanan kita. Insya Allah ketika kita keimanannya kuat, imun kita juga akan kuat. Imun, ya, atau kekebalan tubuh kita akan kuat sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa anak-anak yang barusan saya sampaikan untuk bisa diresum, ya, untuk bisa disimpulkan, ya, kandungan maknanya. Kalau perlu ya ini ditulis ayat-ayatnya. Maka semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat, guru-guru kita juga sehat. Semoga kita selalu dikaruniai ilmu yang bermanfaat, semangat untuk thalabul ilmi, tidak malas, ya, tetap ghirrahnya, semangatnya semakin menggebu-gebu dalam kita menambah keilmuan kita dalam kita thalabul ilmi, sehingga kelak di masa tua kita akan merasakan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.